Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan baiknya. Kali ini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara merapikan data Excel. Nah, di sini kalian bisa lihat ada data mentah yang mana di data tersebut terdapat seperti title, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Dari data ini, kita bisa olah dan rapihkan dengan cara kita tulis ulang ya di sini kolom yang mau kita rapihkan. Seperti yang pertama itu kita taruh aja nomor pastinya. Setelah itu title, kemudian ada nama lengkap. Setelah itu tempat lahir dan tanggal lahir. Karena sesuai dengan data yang di sini ya, ada title, ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Oke. Langkah pertama kita awali dengan data yang paling depan ya, paling awal. Tapi sebelum kita pisahkan, kita harus cek dulu. Di sini kan namanya hurufnya itu fontnya tidak rapih ya. Ada yang menggunakan huruf kapital, ada yang menggunakan huruf kecil. Pertama-tama kita seragamkan dulu biar terlihat lebih rapih. Caranya seperti ini teman-teman. Kita ketik sama dengan, kemudian masukkan rumus upper, buka kurung, kita klik kolom yang ingin kita sesuaikan, tutup kurung, kita enter. Nah, dia langsung berubah menjadi huruf kapital semua, sehingga data tersebut menjadi rapi dan lebih seragam. Selanjutnya kita tinggal tarik aja, kita posisikan kursornya sampai membentuk tanda seperti ini. Setelah itu kita klik 2 kali, klik kiri. Nah, apabila di komputer atau laptop teman-teman semua tidak bisa diklik 2 kali, ada cara lain, yaitu kita posisikan seperti ini kursornya, membentuk tanda seperti ini, kemudian kita tarik, kita tahan, klik kiri dan tarik sampai bawah. Nah, ini masih kurang satu, kita coba lagi. Nah, setelah itu kita cek lagi nih, ini kan kalau kita cek di function, ini adalah rumus, bukan ketikan. Yang mana kalau misalnya ini kita pindah ke sini, ini akan berubah menjadi hilang. Bagaimana sih caranya untuk memindahkan? Kita Ctrl Z lagi aja ya, kita batalkan. Nah, kita pindahkan supaya menjadi huruf. Kita gunakan aplikasi tambahan yang namanya Notepad, seperti ini. Kemudian setelah kita copy, kita paste di Notepad. Nah, setelah itu kita Ctrl A, Ctrl C. Setelah itu kita Ctrl tahan. Selanjutnya tekan huruf V secara bersamaan. Ini akan berubah menjadi ketikannya di function, bukan rumus lagi. Setelah itu ini karena sudah tidak digunakan, kita delete saja. Oke. Setelah kita delete, langkah selanjutnya kita pisahkan title dengan data-data lainnya. Caranya seperti tadi, seperti sama, hampir sama. Kita gunakan kombinasi antara Excel dan Notepad. Nah, Bang, Mas, caranya gimana sih supaya cara ngeblok ini secara langsung? Caranya gampang, teman-teman bisa tekan tombol Shift secara bersamaan, tekan tombol Ctrl, kita tekan tombol panah. Ini biasanya di laptop masing-masing atau di komputer itu posisinya di sebelah kanan, kita tekan ke panah arah bawah, otomatis dia akan memblok. Setelah itu kalian kontrol, tahan, dan bersamaan dengan itu kalian tekan huruf C seperti copy paste seperti biasa. Kemudian ini kan sudah tidak digunakan ya datanya, kalian tinggal Ctrl V aja atau delete dulu, kemudian Ctrl V di sini. Oke. Setelah itu kalian harus tahu nih, apa sih yang memisahkan kolom F dengan G antar kolom ini.
Yang memisahkan adalah tab. Ya, tab. Kalau ini kan kalau dalam satu kolom ini spasi. Nah, kalau antar kolom ini tab yang memisahkan. Oke. Pertama kita cek lagi tanda yang dapat membantu kita untuk memisahkan antara si title ini dengan data yang lain. Kita di sini bisa lihat ada titik ya. Titik, kita klik ada titiknya. Kita tekan Ctrl H. Setelah itu akan muncul replace. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk memisahkan ini kan adalah tab ya. Namun di sini di notepad ini kita tidak bisa menggunakan tombol tab. Dia akan otomatis pindah ke bawah. Nah, sini. Caranya kita harus bikin tab dummy. Nah, kita bisa ketik angka 1 dengan angka 1, huruf dengan huruf. Tergantung kalian aja maunya yang mana. Kalau saya sih biasanya angka 1 dan angka 1. Setelah itu kita pindah lagi ke sini. Kita paste di sini. Nah, karena si angka 1 ini nggak kita butuhin teman-teman, kita bisa delete saja. Lihat. Kemudian kita tinggal klik ke replace all. Nah, semuanya akan memisah. Data ini sudah pisah. Ctrl copy. Setelah kita lihat, kita bikin sheet baru. Ini anggap aja seperti coret-coretan ya. Nah, kalau misalnya kalian mau ini dalam satu kolom kan kayak ada dua cara. Kalian bisa klik ini 2 kali atau kalian bisa tekan ini ya pojok ini yang ada gambar segitiga. Setelah itu kalian bisa sembarang klik. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan. Oke, sekarang kita sudah dapat data title-nya. Kita pindah-pindahkan di sini. Oke, setelah itu kita butuh nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kita ambil lagi dari data sini, nama lengkap. Nah, sekarang kita sama-sama cek tanda apa yang bisa membantu kita untuk memisahkan antara nama dengan tempat lahir. Nah, di sini ada tanda koma. Oke, seperti sebelumnya, kita copy ke notepad. Setelah itu, tanda koma kita gantikan dengan tab. Karena sebelumnya kita sudah bikin tab dummy yang tadi angka 1 dan angka 1, kita tidak perlu membuat tab lagi karena di notepad ini masih tersimpan datanya. Kita tinggal replace all. Nah, setelah kita replace all, data sudah pisah, menyebar. Kita Ctrl copy lagi, kita pindahkan ke sampingnya. Nah, kita rapikan lagi. Nah, di sini sudah pisah antara nama dengan data tempat tanggal lahir. Setelah itu kita tinggal copy dan kita paste di sini nama lengkap. Selanjutnya kolom yang perlu kita lengkapi yaitu tempat lahir. Kita cek lagi di kertas yang coret-coret tempat lahir. Nah, ini tempat lahir masih gabung ya datanya dengan tanggal lahir. Caranya kita pindahkan lagi ke notepad. Ini karena sudah tidak digunakan, kita delete ya teman-teman. Nah, kita Ctrl V. Setelah itu, nah kalau yang sebelumnya title itu kita menggunakan tanda bantu titik yang digantikan dengan tab, kemudian untuk memisahkan nama dengan tempat lahir kita dibantu oleh tanda koma yang akan kita gantikan dengan tab supaya terpisah. Nah, untuk di tempat lahir dan tanggal lahir ini kan nggak ada tanda titik atau koma yang bisa bantu kita. Teman-teman jangan risau, kita masih punya jarak ini, spasi. Jadi setiap tanda spasi, oke, kita klik atau kita drag, atau kalian juga bisa tekan, posisikan kursor di sebelah angka atau huruf terakhir dari nama kotak. Kemudian kalian tekan shift bersamaan itu dengan tanda panah ke kanan. Nah, kemudian akan muncul warna biru seperti ini. Kalian Ctrl plus H.
Setelah itu replace lagi. Nah, replace. Setelah itu replace all. Otomatis data ini akan menyebar. Selanjutnya kita Ctrl A, Ctrl C, kita pindahkan lagi ke sini, sebelahnya ya. Oke. Nah, mohon maaf, ini tadi saya lupa ya untuk masukin kota lahir. Nanti anggap aja di sini nanti ada kota lahirnya Bandung juga. Ini kita Ctrl C, kita pindahkan dulu, Ctrl X kita cut, dengan sini ini kita ganti jadi Bandung aja. Nah, setelah itu ini sudah pisah ya teman-teman, sudah terpisah antara tempat lahir dengan tanggal lahir. Oke, kita Ctrl C, kita pisahkan, kita copy paste di sini. Setelah itu tanggal lahir. Nah, di tanggal lahir kan ini butuhnya cuma satu kolom ya. Sedangkan di sini datanya ada 3 kolom nih teman-teman. Gimana sih caranya buat menyatukan kembali? Caranya mudah. Kita blok formnya. Setelah itu kita pindahkan lagi ke notepad ini karena sudah tidak digunakan, kita delete. Kita Ctrl V di sini. Kebalikannya teman-teman sekarang, kalau tadi titik atau koma digantikan dengan tab, spasi digantikan dengan tab, sekarang tab yang kita gantikan dengan spasi karena akan kita jadikan ke dalam satu kolom. Oke, caranya seperti tadi. Kita bebas nih mau posisikan kursor di terakhir dari angka atau awal dari huruf bulan. Kita posisikan di akhir angka aja ya. Shift, tanda panah ke kanan, Ctrl H. Kalian kalau misalnya sudah muncul seperti ini, ada 2 cara. Kalian bisa ambil dari data yang sini atau bisa yang dari sini, terserah. Nah, setelah itu ini tab akan kita gantikan dengan spasi. Kalau spasi nggak usah bikin dummy yang kayak tadi angka 1 dengan 1. Ini kita tinggal tekan aja spasi. Setelah itu replace all. Nah, dia akan menyatu kembali. Kita masukkan di sini. Sudah gabung ya teman-teman. Nah, cuma di sini ada yang sudah masuk rumus dan ada yang belum masuk ke rumus nih. Format Excel. Kenapa sih yang ini nggak masuk rumus? Karena di Excel itu sendiri untuk nama bulan menggunakan format dengan bahasa Inggris. Caranya gimana supaya kita bisa gantiin semua ke dalam rumus? Kita tinggal blok kolomnya. Nah, setelah itu kita Ctrl V. Kita Ctrl V. Sekarang pilih yang replace. Kalau tadi kita replace-nya di Notepad, sekarang kita replace-nya cukup di Excel aja teman-teman. Nah, apa sih yang mau kita ganti? Kita sesuaikan itu Maret, karena kalau misalnya dalam format bahasa Inggris itu tulisannya March ya. Nah, kita ketik Maret digantikan dengan March. Tinggal di replace all. Kalau ada pertanyaan, Mas kenapa sih ini harus menggunakan replace all? Kan bisa kalau kita ganti aja satu-satu. Ya. Jawabannya mudah teman-teman. Kenapa saya menggunakan rumus yang ini tadi, Ctrl V replace? Karena kalau ini kan kalau misalnya dimanualkan hanya data yang sedikit ya. Kalau misalnya kalian lagi nyusun data seperti sampai 100, 200, atau 300, itu akan membutuhkan waktu dan kalian juga akan lelah untuk menggantikan satu-satu. Jadi di sini kita menggunakan rumus saja. Maret digantikan dengan March, kita replace all. Nah, nanti kalau misalnya ada yang namanya Maret juga di kolom-kolom sampai bawah sini, itu otomatis akan terganti. Itu jadi sekalian nggak kerja berkali-kali. Setelah itu kita cek lagi bulan berikutnya. Ada Agustus, kita ganti Agustus, kita ganti dengan Agustus. Nah,
dia otomatis ganti. Setelah itu November, no, kita ganti, no, digantikan dengan November, press off. Setelah itu Oktober kita ganti juga. Setelah itu Februari, setelah itu Juli kita ganti. Nah, setelah semuanya sudah masuk ke dalam rumus, kita bisa copy paste lagi di sini. Nah, setelah itu kita beri nomor ya teman-teman biar lebih rapi. Nah, kalau datanya cuma sedikit kalian bisa manualkan 1, 2, 3 gini. Cuma kalau misal datanya seperti yang tadi saya bilang ada ratusan, itu akan lumayan lama ya. Kalian tinggal blok aja 1 sampai 3 ini. Kemudian posisikan kursor menjadi tanda seperti ini, kemudian klik 2 kali. Setelah itu, nah supaya lebih rapi, ini karena data sudah tidak digunakan, kita lihat aja. Setelah itu lebih rapi, kita buat semua menjadi rata tengah. Kemudian supaya garis-garisnya ini rapi, kita hilangkan saja, tekan view, beri lagi di unchecklist, dia akan menghilang. Selanjutnya ini kita berikan warna ya supaya lebih estetik. Kalau saya sih biasanya warna hijau, segar di mata. Kemudian tulisannya kita ubah saja dengan warna putih. Selanjutnya untuk data yang banyak ini, supaya memudahkan pemfilteran data, kita bisa mengaktifkan ini data filter. Nah, sini kalian nantinya bisa diurutkan teman-teman, dari misalnya dari yang kelahiran tahun 1999. Kalian mau tahu siapa sih yang kelahiran 1999? Kalian tinggal checklist yang tahun lahirnya. Nah, jadi ada 5 data yang tahun lahirnya di 1999. Nah, untuk formatnya ini sendiri, kalian bisa ganti-ganti sesuai dengan keinginan kalian. Karena di sini kan formatnya seperti ini, bulan terus kemudian tanggal bulannya menggunakan ketikan, kalian bisa ganti dengan format lain. Ada di home, custom, number format, date. Nah, kalian bisa pilih sesuai data yang kalian inginkan. Kalau biasanya sih saya ini tahun, bulan, tanggal. Nah, setelah itu supaya mudah membacanya, supaya lebih elok lagi dilihat, biasanya saya berikan warna zigzag ya, selang-seling seperti ini, dan berikan warna yang bawah itu lebih gelap dari warna atas untuk memudahkan pembacaan data. Nah, kalau misal datanya 10, kalian bisa manualkan seperti tadi. Kalau misal datanya 100, kalian untuk memberikan warna seperti ini itu pegel juga teman-teman. Ada caranya lagi, kita bikin di sini kolom pembantu ya. Kolom bantu kalian bisa masukkan huruf A, huruf B, huruf A, huruf D. Nah, setelah itu kalian blok seperti ini, kemudian posisikan kursor membentuk huruf atau tanda plus. Kemudian kalian klik 2 kali atau juga tidak bisa. Setelah itu kita ke data lagi, kita aktifkan di kolom pembantu ini filter. Karena kolom B yang akan kita warnakan dengan warna yang lebih gelap, jadi ini kita klik, kita munculkan yang B ini saja. Setelah itu kita beri warna di home, kemudian kita warnakan seperti warna ini. Setelah itu kita buka lagi semuanya datanya. Nah, ini warna sudah selang-seling ya teman-teman, karena ini kolom pembantu sudah tidak digunakan, ini bisa kita delete. Nah, ini kan tempat lahir, nah ini terpotong, kalian bisa aktifkan ini, klik juga 2 kali. Nah,
selesai. Datanya jadi lebih rapi kan teman-teman, dari sebelumnya seperti ini menjadi lebih rapi. Nah, cukup sekian tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman juga bisa share ke teman-teman lain. Mana tahu informasi ini bermanfaat. Dan semoga tutorial kali ini sangat bisa membantu kalian dalam menyusun data Excel seperti biodata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman.